Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyoroti peredaran gas tertawa atau whipping yang ramai diperbincangkan warganet lantaran diduga menjadi penyebab tewasnya selebgram Lula Lava. Selain melakukan evaluasi lebih lanjut, BPOM juga akan melakukan pengawasan bersama dengan BNN, kepolisian hingga Kementerian Kesehatan. Kita sudah evaluasi itu whipping. Whipping ini termasuk kita akan arahkan ada dua, karena dia memberikan efek euforia, efek ketergantungan, minimal ketergantungan psikologis ya. Whipping itu kan kandungannya adalah nitrate oxide, N2O. N2O ini memberikan efek bisa rileks dan seterusnya. Tapi dampaknya dalam fase kualitas dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan. Dan dampaknya walaupun masih dievaluasi sekarang, tapi saya kira salah satu influencer yang meninggal itu salah satunya faktor itu. Karena pada saat nitrit oksigennya menurun, oksigennya terkoneksinya berkurang, terjadi iskemia. Iskemia itu orang akan merasa kesakitan. Dan akibat dari rasa sakit dan nyeri itu, ujung-ujungnya kan bisa meninggal. Jadi Badan POM punya atensi besar terhadap nitric oxide, termasuk whipping. Dipastikan tak ada unsur pidana, polisi menghentikan penyelidikan kematian selebgram Lula Lava. Namun polisi beberkan temuan barang bukti tabung whipping atau nitrous oxide di kamar apartemen Lula. Polisi menyatakan menghentikan proses penyidikan kematian selebgram Lula Lava. Polisi menegaskan tidak ada unsur pidana dalam kematian Lula. Sementara penyebab kematian Lula adalah karena henti nafas. Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut terkait henti nafas Lula. Terlebih, keluarga Lula menolak melakukan otopsi. Polisi juga membeberkan sejumlah barang bukti yang ditemukan di kamar Lula. Di antaranya obat-obatan dari rumah sakit, vape beserta cairannya, dan tabung whipping N20 atau nitrous oxide. Juga terima kasih kepada keluarga terdekat dari saudari LL yang mau dilaksanakan pengecekan tes DNA, karena di sini kami melihat ada barang-barang yang disentuh, dibawa oleh saudari LL yang kita pastikan bahwa barang-barang itu memang milik dari saudari LL. Jadi kita mendapatkan DNA pembanding dari keluarga terdekat. Lanjut. Ya, di sini ada barang-barang bukti yang tadi kita lihat, salah satunya adalah tabung pink. Nah, tabung pink ini akan menjadi banyak polemik di masyarakat. Apa isi kandungan tabung pink itu? Nanti dari pihak laboratorium forensik yang akan menjelaskan lebih lanjut apa isi kandungan dari tabung pink tersebut. Sementara itu, kekasih Lula yakni musisi Reza Arab datang ke lokasi setelah mendapatkan kabar Lula tak sadarkan diri. Reza yang datang bersama dokter pribadi berupaya memberi bantuan medis dan memastikan kondisi Lula. Adapun temuan darah di kasur Lula merupakan darah menstruasi Lula yang sudah ada sebelum Lula ditemukan meninggal dunia. Sebelumnya, Lula Lava ditemukan tak bernyawa di kamar apartemennya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat malam 23 Januari 2026 lalu. Jenazah Lula kemudian dimakamkan di TPU Rawaterate, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasubdit Narkoba menyebut penggunaan nitrogen oksida atau N2O untuk hiburan termasuk penyalahgunaan obat. Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus berkoordinasi dengan Kemenkes dan BPOM guna menyusun penindakan hukum terhadap produksi peredaran penyalahgunaan nitrogen oksida. Pemahaman penggunaan gas N2O dalam tabung whipping sering disalahpahami. Seperti aman karena digunakan di dunia medis, tidak menyebabkan ketergantungan, atau efeknya singkat sehingga tidak berbahaya. Pemahaman tersebut keliru dan berisiko tinggi dikarenakan penggunaan gas NO2 dapat menimbulkan risiko terhadap tubuh seperti hipoksia, kemudian ropati, kemudian frostbite, kemudian defisiensi vitamin B12 dan lain-lain.
Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus melakukan komunikasi secara intensif dengan instansi terkait, yaitu Kemenkes, kemudian Badan POM, untuk menyusun formulasi penindakan hukum yang tepat terhadap produksi, peredaran, dan penyalahgunaan nitrogen oksida atau N2O, sehingga penerapan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 dapat kita lakukan secara tepat. Keterangan saksi yang dihadirkan aktor Ahmad Zoni membuat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkejut. Saksi membongkar informasi alur peredaran narkoba di Rutan Salemba. Kamis lalu, aktor Ahmad Zoni kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda kali ini mendengarkan keterangan saksi dari pihak Amar. Namun keterangan yang disampaikan saksi yang bernama Andri Setiawan Indra Kusuma itu membuat para hakim terkejut. Secara blak-blakan ia memberikan kesaksian terkait peredaran narkoba di Rutan Salemba. Dalam keterangannya, ia sudah bebas sejak tahun 2025 di bulan Mei dan menyatakan mengenal Ahmad Zoni. Tidak hanya itu, Andri juga mengakui sempat terlibat dalam jual beli barang haram tersebut. Mendengar keterangan tersebut, Hakim Ketua memperingatkan agar saksi berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Bila dinilai keterangan palsu, maka saksi bisa kembali diseret ke dalam penjara. 19 demonstran yang terlibat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025 lalu divonis bebas bersyarat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pembebasan pengunjuk rasa dari Lapas Salemba disambut haru bahagia keluarga. Sepuluh bulan jalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat. Selama proses persidangan, 19 demonstran yang ditahan karena ikut dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada akhir Agustus 2025 akhirnya dibebaskan. Keluarga yang telah menunggu di depan gerbang langsung menyambut dengan haru bahagia. Beberapa tahanan juga melakukan aksi sujud syukur yang kemudian memeluk anggota keluarga mereka. Para demonstran ini sebelumnya didakwa melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap aparat kepolisian saat aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 lalu di depan gedung DPR RI. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhi hukuman pidana penjara selama 10 bulan kepada masing-masing terdakwa dan langsung bisa bebas setelah dihitung masa penahanan hingga persidangan. Dari Jakarta, Hani Sanjaya, iNews melaporkan.